dipersembahkan oleh BRI Syariah. Seorang pengusaha sukses, negarawan yang memegang teguh ideologi bangsa, aktivis sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Muhammad Yusuf Kala. Energik, sigap dan cekatan masih terlihat jelas dalam aktivitas keseharian Muhammad Yusuf Kala, putra Bugis kelahiran Bone tahun 1942 ini. Memang dikenal tidak pandai dalam berbasa basi dan selalu mengedepankan pendekatan langsung ke sumber masalah, atau dalam istilah bahasa asing, straight to the point. Mengedepankan niat yang tulus sebelum memulai segala aktivitasnya, Pak JK, sapaan akrab beliau, selalu berusaha agar dirinya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti pernyataan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu ia kutip, "Hidupku untuk umat dan negaraku." Pak JK, kalau sekarang aktivitas Pak JK tentu mungkin sedikit lebih tidak sibuk, hanya sedikit lebih tidak sibuk, Pak. Banyak meluangkan waktu untuk keluarga mungkin? Oh iya, tapi enggak juga. Karena sekarang setelah 30 tahun lebih di bisnis, 10 tahun di pemerintahan, sekarang lebih banyak masalah sosial, urus TNI, dewan masjid, dan sebagainya. Sampai itu yang paling banyak ceramah, kasih kuliah, di banyak tempat, di universitas. Memang kan tempo juga. Bagi saya itu penting untuk generasi muda, membagi pengalaman lah. Itu ini ya, lebih multifungsi ya kelihatannya ya. Jadi dosen, dadakan juga. Itu rata-rata. Jadi dai juga berarti. Terus banyak kegiatan sosial, membantu masyarakat yang kesulitan ya Pak JK ya. Pak JK, kelihatannya Pak JK kan tadi bilang 30 tahun di bisnis, 10 tahun di pemerintahan. Boleh nggak saya tahu Pak? Itu kan Pak JK penuh dengan semangat kan mengerjakan itu semua kan. Iya, itu tanpa semangat tidak bisa jalan. Rumusnya apa? Formulanya apa? Jadi terus bisa bersemangat sampai usia sekarang Pak? Pertama, semua pekerjaan, semua tugas-tugas itu ada dengan niat tentu. Contohnya kalau bisnis ya, niat kita tentu ingin bertumbuh, ingin memberikan pekerjaan kepada masyarakat, ingin melayani masyarakat, ingin ada pertumbuhan ekonomi. Tentu hasilnya karena itu ada keuntungan. Kita bayar pajak, bayar zakat, dan niatnya situ. Sehingga karena itu Anda kan tidak pernah merasa tanpa semangat, semangat terus karena niat itu. Jadi bekerja dengan ikhlas, itu juga ibadah. Nah, itu di bidang kalau kita bicara bisnis dan sebagainya. Kalau pemerintahan kan problematikanya pemerintahannya banyak. lebih besar lagi. Jadi niatnya jangan karena ingin terkenal, jangan ingin terhormat. Tapi niatnya bagaimana masyarakat kita maju, sejahtera, masyarakat kita lebih terdiri, terpintar. Itu memacu kita, memicu. Karena dengan niat itu justru semangat di pemerintahan bagi saya kadang-kadang melebihi semangat di bisnis. Kan semangat bisnis itu hasilnya untuk kita saja, pemegang saham saja, atau masyarakat lingkungan kecil. Tapi ke negara, kalau apa yang kita jalankan benar, maka manfaatnya luar biasa ya, secara luas seluruh bangsa. Kalau di negara, kan problematikanya banyak Pak JK. Lalu kekuatan niat itu kan menjadi penting ya Pak JK ya? Oh iya, niat dan keikhlasan dan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya tidak jauh beda juga ya. Cuma skalanya saja yang berbeda. Kalau bicara bisnis, niatnya juga untuk secara ikhlas untuk bekerja agar ada pertumbuhan ekonomi baik, masyarakat menikmati.
kan itulah dengan cara mempekerjakan orang, bayar pajak. Tapi kalau pemerintahan justru lebih luas lagi, lebih hebat lagi sebenarnya efeknya. Kita bimbing kebijakan itu bermanfaat, orang bisa bekerja, kita bisa meningkatkan produktivitas, bisa memberikan hidup dan pekerjaan kepada orang. Tentu bayangkan itu amal ibadah yang kita bisa capai itu. Tapi karena itulah kalau kita tahu akibat positifnya, jangan berbuat negatif ini. Sistem keuangan syariah bukan hanya menyangkut soal agama, bukan soal halal, bukan lagi. Tapi sudah menyangkut sistem yang sudah bersifat universal. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak, ini bicara sedikit tentang masa Bapak waktu menjadi Wakil Presiden, boleh ya Pak ya? Boleh. Saya ingat waktu masa-masa Bapak sebagai Wakil Presiden, itu ada 2 undang-undang yang sangat pro syariah lah. Nah, Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara, atau kita sebutnya sukuk negara, semacam obligasi tapi syariah begitu. Lalu ada Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah itu kan 2 undang-undang itu Pak. Wah itu masa penungguannya, penantiannya. Memang lama. Lama sekali. Lama. Nah, boleh nggak Pak JK ceritakan sedikit kiat-kiatnya apa sih sampai penantian yang lama itu bisa terjadilah gitu di masa administrasinya Pak JK sebagai Wakil Presiden? Ya memang lama karena bagaimana mensinkronkan kebersamaan antara bank umum dengan bank syariah atau lembaga keuangan yang biasa umum dan kemudian syariah. Nah, pendapat kita waktu itu bahwa ini sekarang sistem keuangan syariah bukan hanya menyangkut soal agama, bukan soal halal, bukan lagi. Tapi sudah menyangkut sistem yang sudah bersifat universal. Yang dimana ternyata bahwa sistem keuangan syariah itu lebih risikonya lebih kecil karena semuanya basisnya dengan transaksi. Jadi sulit untuk menggelembungkannya kan. Nah, itu jadi tidak penyakit kemarin keuangan Amerika kan menggelembungkan. Ya, suatu barang dijual berkali-kali. Tapi kalau sistem syariah kan dasarnya masing-masing transaksi real kan. Jadi itu antara lain. Jadi bank syariah, keuangan syariah itu sistem, bukan hanya soal agama. Jadi kan itu kenapa sistem bank syariah kan justru banyak di London contohnya. Iya ya, di Eropa ya. Eropa. Jadi menjadi bagian. Yang kedua, banyaknya keinginan katakanlah masuknya modal dari Timur Tengah. Baik dulu dari Qatar, Kuwait, yang mereka inginkan kalau itu bersifat syariah. Seperti sukuk contohnya. Kalau pemerintah ingin katakanlah mencari dana di Timur Tengah, sistemnya harus itu lebih banyak syariah. Karena itu harus ada undang-undangnya. Disitulah kenapa undang-undang itu kemudian dibuat, kemudian disetujui DPR karena 2 hal tadi itu, bahwa sistemnya ini sudah universal sehingga segera kemudian kebutuhan regional di banyak tempat gitu kan. Iya. Jadi terbitnya sukuk negara atau surat berharga syariah negara itu kan nggak mudah. Karena harus ada dasar kekayaan negara dan lain-lain. Sehingga impact-nya itu bermacam-macam. Kementerian Keuangan jadi sibuk katanya mengadministrasi kekayaan negara. Di tahap awal kelihatannya seperti sulit, tapi kemudian pas keluar ini justru membuat pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih transparan. Negara jadi tahu mana kekayaan yang benar-benar masih menjadi kekayaan karena dia. Karena semuanya gitu, dalam transaksional, maka basisnya negara harus ada teradministrasi. Sehingga waktu itu ada sedikit untuk meluas sukuk,
Stadion Senayan pun bisa katakan secara administrasi dijual kan. Ya, dijadikan dasar penerbitan itu, dasar penerbitan bahwa ini yang dia beli kemudian dijual ulang lagi, bolak-balik lah. Ya. Sekarang kadang memang istilah halal itu bersifat norma. Ya, ya. Norma. Kemudian norma itu bukan itu tidak bisa sembarang karena normanya jelas. Ya. Karena itu dari norma menjadi sistem yang keluar itu yang kemudian dapat diterima secara luas. Pak, ini diskusi yang agak lebih luas ya daripada sekedar sukuk kali ya. Ya. Soal ekonomi yang berbasiskan rakyat. Nah, Bapak kan dulu pernah menjadi seorang pengusaha, walaupun sekarang suksesornya Bapak semua yang menjalankan. Concern Bapak mungkin mengenai ekonomi yang berbasis kerakyatan, kira-kira apa saja Pak? Sebenarnya ekonomi apapun tentu tujuannya untuk kemakmuran masyarakatnya. Kalau kita maksudkan berbasis tentu tujuannya bahwa harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan itu berbanyak hal. Rakyat bisa bekerja, jadi harus mengurangi tingkat pengangguran, tingkat pekerjaan. Kedua ada pemerataan. Artinya jangan terlalu timpang. Kedua, kadang-kadang dibutuhkan affirmative action. Artinya untuk UKM harus diberikan kemudahan. Jaminannya kalau perlu tidak perlu ada tambahan jaminan. Kecil, bunganya harus lebih kecil. Nah, itu baru kita bisa menciptakan ekonomi yang tumbuh tapi merata, kemudian menimbulkan kesejahteraan rakyat. Nah, dan itu memberikan juga ada pemerataannya antara yang mampu dan tidak. Kedua antar daerah. Kalau ada daerah yang kurang mampu itu harus diberikan cross subsidi daerah itu. Nah, tidak bisa disamakan semua. Barulah suatu ekonomi itu dapat kita sebutkan bahwa bermanfaat untuk rakyat. Tapi sekali lagi saya katakan, bank syariah itu ada dua, yang real syariah atau administratif syariah. Nah, ini perlu untuk diperbaiki semuanya. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Melanjutkan yang dari kebun tadi, Pak. Nah, kan kita di Indonesia menganut dual economic system, karena masyarakat kita banyak yang beragama Islam, ada yang juga non-Muslim juga gitu ya. Kemudian kita ingin memberikan pilihan lah gitu kepada masyarakat. Silahkan, ini ada dual economic system, silahkan Anda pilih mana yang mau dipergunakan gitu kan. Ada yang keuangan syariah, ada yang keuangan umum atau keuangan konvensional. Nah, kan ini masih kecil nih Pak JK. Ya. Keuangan syariah ini masih kecil, pangsa pasarnya ya. Pak JK punya nggak masukan-masukan, mungkin kritik yang bisa memperbaiki keuangan syariah agar lebih menjadi pilihan utama gitu di masyarakat? Ya seperti saya katakan tadi, sistem syariah itu, ekonomi syariah itu sudah di samping menjadi bahagian daripada pemikiran ekonomi yang sesuai syariah, ekonomi halal, juga satu sistem yang baik, yang bersifat umum. Sehingga yang menjadi nasabah bank syariah bukan hanya yang Islam, tapi yang bersifat umum juga, karena dianggap sebenarnya kalau sistem syariah itu diperbankan itu hampir sama dengan venture capital sebenarnya, hampir sama, hanya bagi hasil. Nah, satu hal di sini yang dibutuhkan kepercayaan tinggi kedua belah pihak. Nasabah, sebenarnya bukan nasabah namanya kalau bank syariah kan, mitra usaha lah dengan perbankannya. Hanya mitra harus dengan jujur mengatakan kalau dia untung berapa ataupun rugi berapa. Banknya juga harus jujur, ya menerima
bagi hasil kalau untung, tapi kalau rugi ya tidak dapat apa-apa. Tapi kenyataannya kan tidak mudah dua hal itu Iya. terjadi. Betul, Pak. Sehingga kadang-kadang bank syariah itu ada yang benar, ada juga lebih bersifat administratif saja. Ya, karena mungkin memang tidak ada bunga, cuma biaya administrasi ditinggikan. Sebenarnya, jadi menjadi cost yang tetap juga sebenarnya. Untung rugi tetap dapat gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara hal yang sesuai syariah bagi hasil, ya kalau rugi tidak ada apa-apa. Nah, jadi ini memang suatu tantangan. Jadi tantangan pertama itu bagaimana meningkatkan kepercayaan yang tinggi di masing-masing pihak. Seperti itu. Walaupun juga sistem transaksi bisnis yang bermacam-macam ya. Dari Indonesia itu. Keduanya ialah penyebarannya. Karena itu saya sebagai ketua dewan masjid itu ada MOU dengan asosiasi bank syariah untuk menempatkan operasi bank syariah juga di masjid-masjid yang besar. Sehingga membantu umat dalam menggerakkan ekonominya, sehingga channelnya dipermudah gitu kan. Jadi baik untuk kedua belah pihak, baik untuk jamaah, baik juga untuk banknya. Kalau kita lihat bahwa bank syariah itu sudah dipakai di negara-negara ekonomi yang kuat, ya selain Timur Tengah otomatis walaupun di ekonomi Timur Tengah juga pakai dual juga, tetap ada bank konvensional, tetap ada juga bank syariah, juga dipakai di London, di Paris, New York, ataupun di Singapura. Jadi itu bukan bank Islam, tapi sistemnya ya. Sistemnya. Syariah, syariah seperti itu. Kedua, kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar, seperti Microsoft atau apa. Yang pertama membiayainya itu venture capital. Yang saya katakan venture capital dengan bank syariah tidak jauh beda. Iya. Ya kan, sama-sama bagi hasil. Artinya mudah. Nah, dengan cara itu sebenarnya bank syariah bisa berbuat sesuatu yang sangat positif apabila orang masyarakat mengetahui. Tapi sekali lagi saya katakan, bank syariah itu ada dua, yang real syariah atau administratif syariah. Nah, ini perlu untuk diperbaiki semuanya, langkah-langkah itu. Ya, supaya betul-betul orang memahaminya itu di samping satu sistem yang solid yang dipahami juga dari syariah halal gitu kan. Memang ini bahagian kalau dalam syariah sebenarnya bagian dari muamalah kan. Muamalah itu memang sederhana. Selama tidak haram dihalal. Jadi yang dimaksud syariah di muamalah di sistem ekonomi tidak hanya dengan dia berbahasa Arab sehingga dia syariah. Perjanjian jual beli juga syariah. Karena dalam ayat Al-Quran mengatakan kalau engkau berbuat perjanjian di antara kamu, ya tulislah. Itu berarti semua kontrak itu syar'i sebenarnya, memenuhi syariah. Jadi bukan hanya karena dia berbahasa Arab dia syariah, semua sistem yang memenuhi kriteria halal, ya. Karena memang inti daripada muamalah dalam bidang perdagangan apapun selama tidak haram dihalal. Jadi esensinya ya, Pak JK yang penting ya, bukan hanya sekedar kemasan, tapi akan lebih baik kalau isi kemasan esensinya itu sejalan semua. Walaupun saya katakan ini dibutuhkan tingkat kejujuran tinggi kedua belah pihak. Pak JK, Ya, terima kasih. Terima kasih ya. banyak Pak